Assalamualaikum Mbak Resi. Waalaikumsalam, Bu Suparti. Eh, Seperti yang sudah kita jadwalkan, hari ini kita ketemu untuk kemarin katanya Bu Resi mau mengembangkan kemampuan coachingnya. Nah, Ya, kemampuan coaching di bagian mana sih Bu Resi yang mungkin perlu dikembangkan? iya Bu. Terima kasih ya Bu Suparti sudah mau meluangkan waktunya. Ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Suparti. Jadi di pada kriteria pertanyaan berbobot itu saya masih merasa belum maksimal di sini karena saya eh, belum belum mampu sampai tahap pada penilaian kategori 4 seperti itu. Jadi karena di sini saya dalam hal memberikan pertanyaan berbobot itu sedikit terkendala dalam mencari kata kunci si kunci tersebut seperti itu. Jadi pertanyaan yang saya berikan tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja, hanya sampai Kirim ya sekitar anone dua contohnya sing wis pertanyaan dadi. seperti itu. Seperti itu, Bupati. Oh ya, Eh, kalau iya, kalau boleh saya pengen tahu sebenarnya keterampilan coaching itu apa saja sih Bu Resi? Iya, keterampilan coaching itu kan sebenarnya banyak sekali ya Bu. Seperti kita harus mindful, kemudian kita harus merasa setara dengan coachingnya, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, bersikap terbuka, seperti itu. Kemudian saya juga harus mendengarkan aktif dari perbincangan antara coach dengan coach sendiri. Kemudian saya juga harus bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti di sini yang perlu dikembangkan Bu Resi kan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, Berarti dalam hal artinya mendengarkan, tingkat mendengarkan sudah oke ya Bu. Sampai di mana? Halo. seperti ya, agak putus-putus tadi. Iya, Oke, ya tapi udah, saya ini sudah aja bisa kata Bu. Ya. menangkap ya. Saya ulang. Ya, Tadi pertanyaan saya bisa bisa dimengerti, Bu? saya bisa menangkap Ibu. Jadi di sini kemampuan saya dalam mendengarkan aktif di sini saya kira saya sudah mampu untuk mendengarkan dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh coach. Di sini saya sudah bisa memberikan ruang kebebasan untuk coach dalam memberikan asumsinya, kemudian dapat menangkap emosi coach, kemudian apa yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi dari kriteria mendengarkan aktif ini saya rasa sesuai dengan penilaian saya sendiri, saya sudah bisa mampu mendengarkan dengan aktif seperti itu. Cuman di sini terkait pertanyaan berbobot itu kurang maksimal. Jadi di sini dalam hal memberdayakan coaching-nya sendiri di poin ketiga secara tidak langsung pun karena saya pertanyaannya kurang berbobot, jadi kurang juga memberikan membantu membuat si coach ini misalkan dalam membuat rencana ASI yang spesifik seperti itu. Jadi masih secara umum seperti itu, Bu. Jadi di poin ketiga pun juga masih otomatis secara tidak langsung juga belum maksimal seperti itu. Iya, berarti dari situ apakah nantinya ketika Bu Resi meningkatkan kemampuan bertanya, itu juga akan mempengaruhi keberdayaan dari coach, Ibu? Iya, Bu, tentu saja. Jadi dengan kemampuan pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi dalam memberdayakan coach ya. Jadi seperti saya bilang, eh, dengan pertanyaan berupa itu kan, misalkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, jadi memberikan ruang gerak si coach untuk menyampaikan potensinya atau ide-idenya dalam menyelesaikan masalah yang ini mereka temukan sendiri seperti itu. Tapi karena mungkin pertanyaan saya hanya 2 sampai 3 poin saja. Jadi menurut saya kurang begitu menggali. Jadi mungkin bagi Koci itu rencana aksi yang dibuatnya itu masih
secara umum, jadi belum spesifik itu seperti saat diminta mungkin dalam hal berbagi pengalaman seperti itu. Jadi kurang membangun seperti itu. Kira-kira kapan Bu Resi? Kira mohon maaf, tadi sempat putus punya Bu Suparti. Jadi ulang pertanyaannya. Ya, ya. Kira-kira rencana Bu Resi untuk melakukan program atau aksi baik, praktek baik Bu Resi untuk meningkatkan kemampuan coaching itu, kira-kira rencananya akan dilaksanakan kapan? Oh, ini akan saya laksanakan pada hari Rabu, Bu. Kebetulan saya akan bertemu dengan coach saya pada hari Rabu nanti dengan Pak Yohanes. Jadi nanti akan saya lakukan proses komunikasi coaching terhadap aksi nyata atau mungkin beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh coach saya. Jadi nanti saya akan berusaha melatih percakapan-percakapan coaching saya sehingga nanti pada saat penilaian pertanyaan berbobot maupun memberdayakan coaching ini dapat terjadi peningkatan seperti itu, Ibu. Oh iya. Kriteria Bu Resi nanti bahwa coachingnya nanti tujuan Bu Resi itu hanya apa? Kalau nanti coachingnya itu berhasil. Ya, tujuannya ya ini tadi meningkatkan, jadi dari yang pertanyaan berbobot saya yang belum maksimal masih berada di poin 3 gitu, saya inginnya nanti dengan proses komunikasi coaching dengan coach saya nanti saya sudah bisa menunjukkan peningkatan sampai pada kriteria penilaian 4 seperti itu, sampai juga dengan hal sama juga dengan kriteria memberdayakan coach, karena dengan pertanyaan berbobot ini nantinya bisa masuk pada ruang lingkup memberdayakan coach itu sendiri seperti itu. Jadi nanti diharapkan setelah pertemuan ini dan nanti kemudian bertemu dengan coach langsung untuk melakukan komunikasi coaching, terjadi peningkatan yang signifikan dari yang poin 3 menjadi poin 4. Itu Bu Suparti. Oh ya, berarti akan dilaksanakan hari Rabu ya, sekitar hari Rabu ya? Iya, iya Bu Suparti. Oh ya. Berarti nanti setelah rencana ini kira-kira ketemu saya lagi pas hari Rabu itu saya ke tempat Bu Resi begitu ya, mengamati proses coaching Bu Resi gitu ya? Iya, boleh silakan Ibu. Nanti kita agendanya sekitar pukul 9 Ibu. Oh iya. Oke Bu Resi, nanti mudah-mudahan proses coaching Bu Resi berhasil sesuai goalnya, sesuai rencananya. Amin. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Begitu ya Bu? Amin. Terima Sampai kasih, jumpa Ibu. mendatang ya Bu. Siap Ibu, terima kasih Ya. atas segala komunikasi kita hari ini. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Bu Resi. Wes, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik ya, luar biasa ya. Di tengah kesibukan ya tetap semangat lah kita ya. Oke, luar biasa Pak Yohanes. Saya suka nih dengan semangatnya Pak Yohanes ya, sangat keren sekali ya. Oke Pak Yohanes, kita kan kemarin hari Senin sudah janjian ya kalau hari Rabu ini mau melakukan kegiatan supervisi ya dari kegiatan aksi nyata Pak Yohanes. Kira-kira setelah nanti kegiatan supervisi, kompetensi apa sih sebenarnya yang ingin dikembangkan oleh Pak Yohanes pada kegiatan hari ini? Jadi saya ingin mengembangkan, ini saya sebagai coach ya Bu ya? Iya, iya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang, kan ada 3 itu, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Saya ingin lebih banyak ke pertanyaan berbobot, karena dari situ nanti bisa berkembang ke mana-mana ya, termasuk ke cara bagaimana memberdayakan coach gitu Bu.
Oke, bentar, maaf. Kayaknya ini salah deh, Pak. Ya, Eh, harusnya masalah umum kan? jenengan enggak. Iya, Mbak Nares. Betul. Yang masalah. Selamat pagi, Pak Yohanes. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi Bu Resi, kabarnya baik, sehat selalu. Ah, Alhamdulillah, luar biasa nih. Saya suka sekali nih dengan semangat Pak Yohanes ya. Masih semangat kan Pak Yohanes? Masih Bu, harus. Oke, terus luar biasa. Oke Pak Yohanes, kita kemarin hari Senin sudah punya jadwal ya hari Rabu ini melakukan kegiatan supervisi dengan kegiatan aksi nyata Pak Yohanes. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini kompetensi apa yang ingin saya bantu agar dapat dikembangkan oleh Pak Yohanes? Jadi begini Bu, di aksi nyata saya itu saya ada sedikit trouble. Nah, di sekolah saya itu saya melihat itu keaktifan siswa itu berbeda-beda di kelas tempat saya, di kelas yang lain itu keaktifannya berbeda-beda. Ada yang satu kelas itu enak sekali. Jadi kalau masuk ke kelas itu rasanya wah sangat riuh gitu loh, seneng itu. Dan sebagai pengajar juga merasakan senang mengalir saja pembelajaran. Tetapi ada kelas yang lain itu waktu masuk tuh terlihat berat. Jadi murid-muridnya itu terlihat kurang aktif begitu loh Bu. Oke, oke Pak Yohanes. Jadi di sini seperti yang Pak Yohanes sampaikan tadi bahwa Pak Yohanes melihat situasi bahwa siswa ini memiliki keaktifan yang berbeda-beda ya. Jadi di kelas 1 ada yang sangat aktif, kemudian di kelas yang lain yang tidak aktif. Ya. Dari situasi Iya. ini kira-kira penyebabnya apa ya Pak Yohanes kalau menurut pandangan Pak Yohanes? Kalau menurut saya sendiri itu penyebabnya dari siswa internal siswa tersendiri Bu. Jadi mereka itu masing-masing punya ya karakter yang berbeda dan keragaman yang berbeda. Nah, kebetulan yang karakternya aktif itu lebih dominan di kelas A. Nah, dan di kelas B itu siswa itu cenderung diam, pasif, dan kurang menurut saya Ibu. Padahal pada waktu PPDB itu sudah dipetakan, kan ada pemetaan berdasarkan nilai, itu nilainya sudah Ya. merata, tetapi ternyata hasilnya itu berbeda antara kelas A dan kelas B. Gitu Ibu. Jadi penyebabnya dari segi kompetensi ya sudah dipisahkan dari jenjang dari tes awal dari ada kelas A dan kelas B ya. Mungkin eh, di samping itu kira-kira penyebab lainnya apa Pak? Apakah di kelas A mungkin di kelas B yang tidak aktif itu mungkin hanya poin-poin tertentu atau apa gitu? Karena kan kita lihat seperti mungkin ada beberapa yang belum Pak Yohanes lihat. Mungkin coba digali lagi kira-kira penyebabnya apa gitu. Yang lebih Oh iya ya. spesifik lagi gitu. Jadi waktu saya mengamati itu memang berbeda Bu. Jadi antara siswa A dan di kelas A dan di kelas B itu berbeda, dan saya melihat itu karena pas di awal itu tidak dilakukan tes itu loh untuk mencari tahu apa ya namanya ya, eh, jiwa siswa itu apa namanya, tes apa ya Bu, saya lupa itu. Nah, Psikologis termasuk mungkin. tes psikologis. Jadi tidak bisa dipetakan dengan maksimal. Itu menurut saya Bu. Walaupun secara ilmu mereka tahu, tetapi di psikologisnya itu tidak merata, gitu Bu. Gaya Jadi belajarnya itu berarti loh, maksud saya ya, gaya belajar. Jadi cenderung berkumpul di satu kelas. Yang visual itu di kelas ini, auditor kelas ini, tidak bisa merata di satu kelas. berarti jadi di sekolah Pak Yohanes sebenarnya sudah ada tes ya. Tes awal untuk mengkategorikan siswa ini di kelas A atau kelas B. Cuman menurut Pak Yohanes mungkin dari segi tesnya yang digunakan itu kurang menampung untuk melihat meratakan misalkan kelas A dan kelas B mana yang aktif dan tidak aktif. Jadi mungkin dibuat seimbang. Jadi tesnya yang digunakan tes psikologis tadi yang disampaikan Pak Yohanes kurang membantu mengatasi ya. Nah, Ya, kira-kira ya. dengan situasi seperti itu apa sih yang dapat dilakukan oleh Pak Yohanes yang pertama kali ingin dilakukan? Yang bisa saya lakukan, saya akan kerjasama dengan BPBK, Bu.
Jadi nanti saya akan menghubungi BPBK supaya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu asesmen diagnostik ya, sehingga nanti kemampuan siswa itu bisa terpetakan dengan baik. Setelah hasilnya keluar, nanti bisa di mapping ke kelasnya bisa merata, tidak hanya berkumpul di satu kelas, tetapi semua kelas itu merata sehingga kemampuan anak-anak baik itu akademis maupun non akademis itu bisa seimbang gitu Bu. Jadi di sini nanti angka pertama yaitu kerjasama dengan BPBK untuk melakukan kemampuan diagnosis ya. Jadi Iya ada Ibu. mapping sehingga ada keseimbangan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, mungkin kira-kira ini tadi langkah pertama ya Pak. Untuk mengatasinya, misalkan nanti untuk langkah keduanya seperti apa Pak? Nah, langkah keduanya ini kan bulan April ya, April sebentar lagi mau PPDB. Nah, Iya. nanti kita persiapkan dulu. Jadi sewaktu PPDB itu pengumuman, itu kan datanya masuk ke wali Kaprodi biasanya kalau di SMK. Di Kapro itu kan sudah ada data mentah. Nah, dari data mentah itu nanti ada tes lagi diagnostik siswa. Nah, setelah didiagnostik, hasil diagnostik nanti yang akan dipakai sebagai pertimbangan untuk mapping kelas, begitu Ibu, langkahnya. Berarti nanti rencana kedua kira-kira mungkin secara spesifik ya, itu nanti kan ada tes, berarti pada tahun ajaran baru mau mengadakan tes lagi, jadi kayak tes ulang ya Pak ya berarti ya, Iya seperti Ibu. itu, agar untuk memetakan dari masing-masing kelas tersebut. Oke. Kira-kira hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes tadi, apa sih yang melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak? Misalkan tadi sudah membuat 2 langkah nih ya. Kira-kira ada kompetensi lain ya enggak yang ingin dikembangkan selain itu? Saya kira ada. Saya ingin mengembangkan kompetensi pembelajaran yang untuk mengembangkan siswa itu loh, mengembangkan siswa. Jadi membuat program-program di mana program tersebut nanti bisa mengembangkan siswa tidak hanya di pelajaran atau di akademik, tapi di non akademik. Dan rencana saya ingin membuat seperti pengembangan diri. Kan sudah ada pengembangan diri olahraga kayak ekstra gitu loh Bu. Itu sudah Iya. ada dan saya mengembangkan pengembangan diri, membuat pengembangan diri untuk yang khusus di juruan saya. Di jurnalistik, lebih ke broadcasting, ke penyiaran, begitu Ibu. Dari aksi nyata Bapak ini kira-kira apa ya? Kapan ya akan dilakukan Pak? Kalau untuk hal ini nanti akan dilakukan setelah semester baru Bu. Setelah semester baru Berarti nanti di Juni-Juli bulan apa mungkin itu Bu. Pak? Juni-Juli. Oh ya. Nah, di Mungkin bulan Juni. dispesifikkan Pak. Jadi di Juni-Juli nanti kan ada siswa-siswa baru. Nah, di siswa baru nanti kita bagikan angket. Angket untuk pengembangan diri. Nah, kita usulkan juga pengembangan diri yang baru. Supaya anak-anak yang tertarik tidak hanya di olahraga, tetapi di bidang yang lain seperti jurnalistik, broadcasting, kepenyiaran. Mereka juga bisa menyalurkan ya bakat minat mereka di bidang tersebut. Begitu Ibu. Oke, luar biasa. Jadi saya mulai menangkap nih apa yang Pak Yohanes sampaikan tadi. Yang pertama nanti Pak Yohanes akan melakukan kerjasama dengan BPPK untuk melakukan kemampuan diagnosis agar terjadi keseimbangan nih antara kelas 1 dengan kelas yang lain yang nanti akan segera dilakukan ya minggu depan. Kemudian untuk langkah kedua nanti Pak Yohanes ingin merencanakan bahwa pada saat PPDB di bulan Juni-Juli mulai menggunakan tes-tes diagnostis untuk memetakan ya baik dari segi kompetensi maupun dari segi bakat minat yang dimiliki Iya, siswa. betul Jadi Bu. sehingga nanti di kedepannya seperti itu Pak Yohanes tidak akan merasa kebingungan lagi. Jadi di sini ada keseimbangan seperti itu ya Pak Yohanes Iya, ya. betul, Jadi betul Bu. nanti akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli. Oke. Terkait kegiatan aksi yang akan dilakukan Pak Yohanes yang sangat luar biasa ini kira-kira mungkin akan kerjasama dengan siapa ya? Yang akan membantu Pak Yohanes untuk melaksanakan kegiatan ini
siapa Pak yang akan mendukung? Nanti tentunya saya akan komunikasi dengan kepala sekolah di ya, minggu-minggu ini. Saya akan komunikasi dengan kepala sekolah menyampaikan ya terkait ya aksi praktek baik yang rencana akan dilakukan. Setelah itu minta bantuan ke Waka yang berkait dengan hal itu, ada kurikulum, kemudian Waka kesiswaan untuk mendukung saya di dalam melaksanakan praktek baik tersebut, Bu. Luar biasa nih Pak. Jadi banyak sekali yang harus Pak Yohanes hubungi ya. Jadi selain kepala sekolah juga wakil kurikulum, wakil kesiswaan seperti itu ya. Iya, Itu Bu. sangat bagus sekali, luar biasa. Jadi nanti segera saja dihubungi karena untuk melakukan tindak lanjut ya Pak Yohanes ya. Tadi Iya. seperti sudah rancangan yang sudah buat Pak Yohanes. Jadi tindak lanjutnya ya pasti akan segera menghubungi pihak-pihak terkait seperti itu. Oke, kira untuk selanjutnya dari kegiatan ngobrol kita ini apa sih yang dapat Bapak simpulkan dari perbincangan kita hari ini, Pak Yohanes? Oke, Bu. Yang dapat saya simpulkan ya tentunya di dalam mengembangkan pembelajaran itu saya memerlukan persiapan yang baik, perencanaan yang baik, dan juga kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak yang nanti bisa membantu saya untuk bisa ya di dalam pelaksanaan kegiatan, Bu. Kepala sekolah, BPBK, Waka kurikulum, kesiswaan, sehingga nanti rencana yang sudah saya buat itu bisa dapat berjalan dan memberi impact yang benar-benar baik bagi siswa. Begitu menurut saya, Bu. Oke, luar biasa Pak Yohanes ya. Nah, ini tadi kan di langkah pertama itu tadi kan akan segera bekerja sama nih minggu depan dengan BPPK. Nah, apakah kita bisa mengambil tindakan untuk melakukan pertemuan kembali Pak untuk melakukan refleksi terkait tadi sehingga apa hasil yang dikeluarkan oleh BPPK kemudian mampu memapping siswa-siswa yang ada di kelas sehingga terjadi keseimbangan kira. Dan kemungkinannya kita akan bertemunya kapan ya Pak? Untuk agenda refleksi atas aksi nyata yang Pak Yohanes lakukan ini. Kita nanti bisa bertemu sebelum libur puasa ya Bu, tanggal 18 nanti kita bisa bertemu. 18 ya. Oke, siap. Oke, berarti kita agendakan ya Pak ya. Jadi kita akan bertemu kembali tanggal 18 April ya sebelum Lebaran. Kita akan melihat aksi nyata yang sudah Pak Yohanes lakukan, kemudian akan melakukan kerjasama dengan BPPK untuk melakukan kemampuan dekorasi di mappingnya agar ada keseimbangan sehingga nanti sudah tidak ada lagi kesenjangan antara kelas A dan B seperti itu ya Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi biar merata ya, kita juga sebagai guru juga sedang sekali dan apa yang mungkin disampaikan murid akan mampu mengeksplor kreativitasnya dengan maksimal kalau memang adanya keseimbangan seperti itu. Luar biasa Pak Yohanes. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas kegiatan ngobrol kita hari ini. Sukses selalu untuk kegiatannya dan praktek-praktek baiknya. Sampai ketemu lagi tanggal 18. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Bu Suparti. Oke, lanjut ke Bu Suparti. Tadi masih offline sih, tapi masih ada orangnya. Ditunggu dulu. Ya. Oke. Kita mulai ya, Bu Resi. Oke, bismillah. Sing bismillah kudune aku. Kita kok iki ya ora wedi nek rasa jawab Pak ya. Sing dinilai aku. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kembali Bu Resi dari melanjutkan dari percakapan kemarin. Siap. Siap. Bagaimana perasaan Bu Resi setelah melakukan coaching itu tadi Bu Resi? Alhamdulillah luar biasa ya. Memang sangat tertantang dalam
melakukan suatu percakapan coaching ya, yang mampu untuk harus secara maksimal menggali potensi yang ada pada coaching seperti itu. Hal apa yang sudah, apa artinya yang sudah bisa dikembangkan dari Bu Resi? Kalau tadi melanjutkan dari yang sudah kita bicarakan di pertemuan mendatang, sebelumnya Bu Resi kan ingin meningkatkan kemampuan bertanya, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, hal yang tadi sudah selaras dengan kemampuan Bu Resi itu kira-kira apa saja, Bu? Iya, jadi dari kemarin kan dari pertemuan kemarin memiliki kekurangan, kurang maksimalnya dalam melakukan atau membuat suatu pertanyaan berbobot dalam menggali koci ya. Jadi sehingga dengan pertanyaan berbobot ini kurang menggali koci, otomatis dalam hal memberdayakan koci pun juga kurang maksimal. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, yaitu Pak Yohanes, itu saya sudah mulai terbiasa mampu menggali. Jadi di sini saya sudah mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, jadi agak lebih santai, lebih rileks seperti itu. Jadi tidak seperti kemarin yang mungkin terlalu kaku ya, tapi karena di sini kemudian kita sudah melakukan komunikasi dengan baik, kemudian sudah melakukan intensitas komunikasi seperti itu. Jadi untuk berdiskusi ngobrol dengan coach saya itu sudah sangat alami, natural. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu juga alhamdulillah mampu membangun potensi-potensi maupun ide-ide yang dimiliki oleh coach saya tersebut. Seperti itu. Iya, kalau saya lihat, saya tambahkan ya Bu Resi, kalau saya lihat dari praktek coaching dari Bu Resi itu tadi sudah bagus kok, banyak sekali peningkatan. Artinya kalau tadi Bu Resi mengatakan baru bisa memberikan pertanyaan berbobot sekitar 1 atau 2 kalimat saja, di sini tadi kalau saya amati sudah lebih mungkin, sehingga bisa dinilai mungkin 4 lah begitu. Kemudian dari yang sudah dilaksanakan coaching dari Bu Resi itu, apakah nanti untuk keberlanjutannya itu nanti bagaimana Bu Resi? Artinya coaching itu nanti apakah hanya dilakukan saat ini atau bagaimana? Untuk meningkatkan kompetensi Bu Resi itu bagaimana? Untuk meningkatkan kompetensi percakapan coaching saya, nanti saya tidak hanya berhenti sampai di sini, Bu. Jadi nanti saya akan ke depan kan saya masih melakukan proses coaching juga dengan coach saya sampai tahap akhir ya, sampai coach saya ini lulus dari guru penggerak. Jadi masih ada beberapa tahap pertemuan pendampingan coaching seperti itu. Dan kemudian nantinya saya juga tetap akan mempraktekkan coaching saya ini nantinya di lingkungan sekolah saya. Jadi apabila nanti ada rekan-rekan sejawat yang ternyata memiliki masalah atau ingin direfleksi atau seperti apa, saya akan menerapkan metode-metode coaching ini. Jadi tidak hanya di pendidikan guru penggerak ini saja, tapi nantinya akan saya aplikasikan di lingkungan kerja saya. Itu Bu Suparti. Iya. Itu kenapa Bu Resi memilih, apa artinya memilih untuk meningkatkan coaching? Kenapa memilih itu? Itu alasannya apa itu? Di sini maksudnya meningkatkan coachingnya itu adalah meningkatkan kompetensinya. Jadi kan tadi dari praktek-praktek coaching yang saya lakukan itu ada beberapa kriteria dalam melakukan percakapan coaching yang bagi saya yang tadinya itu belum maksimal seperti itu. Tapi ternyata dengan berjalannya banyak latihan, kemudian banyak melihat beberapa sumber referensi ya, banyak sekali kita kemudian membuka lagi video-video YouTube yang ada di pendidikan guru penggerak, contoh-contoh coaching yang baik seperti itu. Saya ingin kemampuan coaching saya yang nantinya akan saya aplikasikan buat coaching maupun buat rekan sejawat yang ada di lingkungan saya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti percakapan-percakapan yang
lebih rileks santai, tapi itu adalah alur coachingnya, tapi tidak terasa bahwa itu coaching, jadi ingin lebih apa ya, lebih natural seperti itu. Iya. Kira-kira nanti Bu Resi dalam meningkatkan kompetensi Bu Resi itu berkolaborasi dengan siapa atau minta dukungan siapa begitu? Atau bekerja sama berkolaborasi dengan siapa Ya, saja? nantinya dengan peningkatan coaching ini saya akan berkolaborasi dengan para calon pengajar praktek lainnya. Jadi nanti kita akan saling sharing. Jadi dengan grup-grup calon pengajar praktek nanti yang ada di kelompok saya. Jadi nanti akan melakukan praktek-praktek, saling sharing seperti itu. Saya akan melakukan kolaborasi, latihan-latihan. Kemudian saya juga akan melakukan kita bantu dengan kepala sekolah ya, yang mungkin sudah memiliki pengalaman yang lebih jauh terkait dengan coaching ini. Jadi selain dengan teman-teman yang ada di sesama CPP, juga dengan para pimpinan yang ada di sekolah saya, seperti itu. Iya, untuk menilai keberhasilan Bu Resi itu nanti bagaimana Bu? Sampai seberapa jauh misalnya keberhasilan Bu Resi dalam meningkatkan kompetensi itu ukurannya apa atau kriterianya bagaimana? Ya, untuk kriteria mungkin saya hanya bisa, nanti kan saya minta refleksi ya dari coach yang saya perlakukan percakapan coaching. Jadi saya akan tanyakan kepada coach bagaimana perasaan setelah saya melakukan coaching. Bagaimana, apakah mereka merasa terbantukan dengan proses coaching ini? Apakah masalahnya sudah teratasi dengan baik, seperti itu, sudah mampu menemukan ide potensinya, sudah mampu menemukan jawabannya. Jadi nanti untuk mengukur apakah coaching saya berhasil atau tidak, nanti akan saya refleksi dengan meminta pendapat dari coach tersebut. Kira-kira coaching saya ini mampu membantu mengatasi masalah dalam hal menuntun dia untuk menemukan jalan keluarnya sendiri dan membangkitkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya seperti itu. Kemudian saya juga nantinya akan mempunyai dokumentasi ya. Jadi nanti mungkin saya akan berbagi dokumentasi itu kepada rekan sejawat di pengajar praktik untuk melakukan refleksi. Kira-kira dengan coaching saya seperti ini adakah kekurangan ataupun yang perlu dikoreksi seperti itu. Karena kan kita juga perlu karena kan tingkat keberhasilan tidak bisa diukur oleh saya sendiri ya. Mungkin lebih kritis lagi apabila dilihat oleh pihak lain seperti itu. Iya. Kemudian dari rencana baik Bu Resi itu kapan kira-kira akan dilakukan selain coaching hari ini? Selain coaching hari ini, nanti dalam waktu dekat saya akan melakukan coaching lagi kepada Pak Yohanes itu pada tanggal 18 April. Itu akan saya lakukan kembali sebagai untuk melihat aksi nyata yang sudah dilakukan oleh coach saya. Nanti tanggal 18 kita sudah melakukan janjian untuk bertemu, untuk melaksanakan coaching dengan beliau. Seperti itu, Bu Suparti. Oh iya, berarti nanti setelah tanggal itu mungkin bisa bertemu kembali dengan saya untuk merefleksi lagi dari kompetensi Bu Resi, begitukah? Ya, siap Bu Suparti, dengan senang hati. Iya, dari pertemuan hari ini, dari semua yang dipaparkan oleh Bu Resi, mungkin yang sudah dilakukan dari persiapan tadi sampai ketemu Pak Yo untuk melakukan coaching, itu mungkin Bu Resi bisa merangkum menjadi apa yang perlu diingat, itu poin-poinnya bagaimana? Oke, jadi dari pertemuan kita ya Bu Suparti ini banyak sekali hal yang saya pelajari dalam kegiatan hari ini. Jadi bahwa kemampuan coaching seorang coach itu sangat perlu sekali ya. Jadi tidak hanya mampu mendengarkan aktif saja, tapi juga harus mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach juga seperti itu. Jadi di sini teknik-teknik itu pun juga harus dikuasai oleh seorang coach. Dan
Di sini alhamdulillah dengan banyaknya teman, banyak lingkup pendidikan seperti rekan-rekan pengajar praktik, kemudian pimpinan, jadi saya dapat melakukan banyak latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam percakapan coaching. Jadi dukungan-dukungan teman dengan kolaborasi tadi, dengan banyak latihan tentunya ya, karena kan kalau proses percakapan coaching kan tidak bisa dilakukan oleh sendiri, harus berkolaborasi dengan rekan yang lain. Itu insya Allah akan mampu saya untuk meningkatkan percakapan coaching. Jadi dapat kriteria-kriteria dalam hal mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coaching itu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga percakapan coaching pun dapat berlangsung dengan baik dan berjalan lancar sampai si coaching ini menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Resi. Ada niat baik untuk melaksanakan praktek baik untuk lebih meningkatkan kompetensi Bu Resi. Semangat Bu Resi, semoga nanti Terima kasih berhasil Bu Suparti. Amin. sesuai goalnya. Iya, Amin. sampai jumpa Ya, untuk terima kasih. pertemuan depan. Iya. Ya. Terima kasih Bu Suparti. Alhamdulillah.